Bagaimana sebuah pesawat terbang di atas bandara dan jatuh begitu melewati landasan pacu? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik yang bertugas untuk mengungkap misteri kecelakaan pesawat di Kirgistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai tragedi penerbangan Turkish Airlines 6491. Sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan 6491. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 747-412F yang merupakan pesawat kargo. Pesawat tersebut dibangun pada tahun 2003 dan memiliki kode registrasi TCMCL. Sebelumnya pesawat Boeing 747 kargo itu dimiliki oleh Singapore Airlines. Kemudian dijual kepada ACT di tahun 2015. Hingga tahun 2016 pesawat tersebut telah mengumpulkan sekitar 8.308 total jam terbang. Pesawat Boeing 747 yang digunakan dalam penerbangan Turkish Airlines 6491 itu memiliki livery berwarna putih kosong. Dalam penerbangan Turkish Airlines 6491, operatornya adalah Air ACT dan digunakan atas nama Turkish Airlines dengan nomor penerbangan 6491. Air ACT sendiri merupakan maskapai penerbangan kargo yang berbasis di Turki. Sebagai bagian dari layanannya, mereka menyewakan armada kargo Boeing 747 mereka kepada maskapai-maskapai lain, termasuk Turkish Airlines. Lantas apa yang menimpa penerbangan Turkish Airlines 6491 itu sebenarnya? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 15 Januari 2017, sebuah pesawat Boeing 747 dioperasikan oleh Turkish Airlines dengan nomor penerbangan 6491. Pesawat itu rencananya akan mengantarkan kargo dengan berat sekitar 85.618 kg dari Hong Kong, kemudian akan transit di Bandara Manas, Kirgistan, lalu akan kembali terbang menuju ke Bandara Ataturk, Turki. Pesawat tersebut akan transit di Bandara Manas karena pesawat akan melakukan pengisian bahan bakar dan juga pergantian kru. Tidak ada penumpang di dalam pesawat tersebut, hanya ada 4 orang kru. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Ibrahim Dirense, berusia 59 tahun dengan 10.808 total jam terbang. Sekitar 820 diantaranya dengan menggunakan pesawat Boeing 747. Kemudian ada seorang first officer bernama Kazim Ondul, berusia 59 tahun dengan 5.894 total jam terbang. Sekitar 1.758 diantaranya dengan menggunakan Boeing 747. Selain kedua pilot, ada seorang loadmaster bernama Ihsan Koja dan seorang freight handler bernama Melih Aslan. Sebelum keberangkatan ke Bandara Manas, keempat kru ini sempat beristirahat di Hong Kong selama 3 hari. Pesawat Boeing 747 berwarna putih itu lepas landas dari Bandara Internasional Hong Kong sekitar pukul 19.12 UTC. Keberangkatannya memang sedikit terlambat, sekitar 2 jam 2 menit dari jadwal yang seharusnya. Namun dari proses lepas landas hingga pesawat itu mengudara, semua sistem pesawat dalam kondisi normal. Sebelum keberangkatan menuju ke Bandara Manas, para pilot mendapatkan informasi mengenai visibilitas di bandara tujuan. Saat itu visibilitasnya disebutkan sekitar 200 meter. Kapten tidak khawatir karena ia pernah mendaratkan pesawatnya di Bandara Manas sebanyak 2 kali. Pukul 00.41 UTC, tanggal 16 Januari, pesawat tersebut memasuki wilayah udara Bishkek, Kirgistan. Pesawat itu memasuki wilayah udara Bishkek di ketinggian 34.000 kaki. Sekitar 10 menit kemudian, pilot meminta untuk turun ke ketinggian 22.000 kaki. Izin diberikan oleh petugas menara kontrol. Dan kapten kemudian mengulang instruksi itu dengan mengatakan turun ke 22.000 kaki. Nantinya penerbangan Turkish Airlines itu akan mendarat di runway 26 di Bandara Manas. Untuk approach ke runway 26, maka visibilitas yang dibutuhkan adalah sekitar 300 meter. Dan saat itu masuk informasi dari menara kontrol bahwa visibilitas di bandara tujuannya adalah sekitar 300 sampai 400 meter. Hal itu menandakan pesawat Boeing 747 milik Turkish Airlines masih tetap bisa mendarat dengan aman di runway 26. Ketika penerbangan itu diizinkan untuk turun ke 22.000 kaki, sebenarnya kapten sedikit kecewa dari rekaman suara kokpit. Karena saat itu, kapten berharap ketinggian yang diberikan oleh pihak ATC lebih rendah lagi. Namun saat itu kapten menyadari bahwa memang area penerbangannya adalah area perbukitan. Kapten sepertinya menduga bahwa penerbangan itu masih terlalu tinggi pada saat nantinya mereka akan final approach.
Untuk beberapa saat, penerbangan Turkish Airlines itu terbang di ketinggian 22.000 kaki. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 1:03 UTC, sekali lagi Kapten terdengar di rekaman kokpit menyatakan keprihatinannya. Karena saat itu ia tetap merasa pesawatnya masih terlalu tinggi untuk approach. Ia kemudian meminta kepada First Officer menghubungi ATC dan meminta lagi kepada pihak ATC untuk menurunkan ketinggian. ATC mengizinkan penerbangan itu untuk turun hingga ke ketinggian 18.000 kaki dan tidak boleh di bawah itu. Saat itu petugas ATC memang mengikuti persyaratan final approach menuju ke runway 26. Mengingat lokasi di sekitar runway 26 itu memang memiliki batas ketinggian minimum di 17.000 kaki. Beberapa saat kemudian, penerbangan Turkish Airlines itu dialihkan dari ATC Bishkek ke approach control di Bandara Manas. Di sela-sela pergantian pengontrol itulah pilot mengungkap perasaan negatif terhadap pengontrol yang baru saja mengajak Kapten berbicara. Lalu kemudian penerbangan Turkish Airlines itu telah diizinkan untuk approach dari arah tenggara pada rute kedatangan standar, yaitu melewati waypoint Tokpa 1. Selain itu, approach control juga memperbolehkan pesawat tersebut untuk turun hingga ke ketinggian 6.000 kaki. Informasi mengenai kondisi cuaca diupdate lagi oleh approach control yang menginformasikan bahwa visibilitas sekitar 300 meter. Kemudian kondisi di luar membeku dan ada kabut. Bahkan pilot kemungkinan tidak bisa melihat daratan hingga pesawatnya turun di bawah 200 kaki. Tokpa 1 sendiri terletak di sebelah tenggara bandara lebih dari 16 mil jauhnya. Untuk membawa pesawat ke jalur approach, maka kemudian pilot akan mengatur kembali posisi pesawat tersebut. Kapten memberi pengarahan kepada First Officer bahkan sebelum pesawat itu turun menuju ke 6.000 kaki sesuai dengan instruksi dari approach control. Meskipun penerbangan itu telah diizinkan untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki, namun Kapten masih mengungkapkan rasa frustasinya di mana ia tetap mengira bahwa pesawat itu masih akan terlalu tinggi pada saat approach. Selanjutnya penerbangan Turkish Airlines mulai memasuki awan tebal dan memasuki juga kabut saat turun menuju ke bandara. Kapten sangat khawatir mengenai kecepatan udaranya. Pada penurunan awal, speed brake tidak diaktifkan sehingga menghasilkan penurunan kecepatan yang lebih tinggi. Kapten mengatakan kepada First Officer bahwa ia sengaja melakukan hal tersebut. Ia harus mengejar ketertinggalan ketinggian untuk proses pendaratan. Sekitar 20 detik dari pernyataan terakhirnya, Kapten baru mengaktifkan speed brake. Kemudian approach control juga menanyakan kepada pilot apakah mereka sudah memulai proses final approach dan memastikan lagi proses final approach tersebut. Kapten masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari approach control. Untuk approach ke runway 26, maka pilot akan dibantu oleh sistem pendaratan yaitu ILS. Semuanya nampak normal awalnya. Tapi kemudian pesawat itu sepertinya masih terlalu tinggi pada saat mendekati runway 26. Walhasil pesawat itu justru terbang di atas runway 26 dan kemudian touchdown pada jarak 900 meter dari ujung terjauh landasan pacu. Setelah pesawat itu touchdown dan landing roll, pesawat justru terus keluar dari landasan pacu hingga kemudian menabrak pembatas bandara. Meskipun sudah menabrak beton, tapi pesawat itu masih terus meluncur hingga kemudian keluar dari area bandara dan mulai menabrak beberapa rumah di wilayah sekitar bandara. Pada saat pesawat itu mulai menabrak bangunan-bangunan rumah, bagian-bagian pesawat itu hancur termasuk bagian sayap atau tangki pesawat yang menyebabkan bahan bakar tumpah dan terjadi ledakan yang sangat besar. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 1:17 UTC atau sekitar pukul 7:17 pagi waktu setempat. Kru pemadam kebakaran lokal dan ambulans dengan cepat merespon ke tempat kejadian. Boeing 747 itu telah menabrak puluhan rumah dalam kondisi para penghuninya masih ada di dalam rumah tersebut. Kemudian tim evakuasi menyebutkan ada puluhan rumah yang ditabrak, kemudian 19 diantaranya hancur dan lainnya rusak parah. Bandara Internasional Manas sendiri ditutup setelah terjadinya kecelakaan pada penerbangan Turkish Airlines 6491. Setelah tragedi penerbangan Turkish Airlines 6491 dikirim sekitar 56 dokter dan juga psikolog ke lokasi kecelakaan dan dikirim juga 14 ambulans. Lebih dari 1.000 petugas penyelamat berada di lokasi kecelakaan. Ketika tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan, mereka mengungkap bahwa mereka menemukan 3 kru penerbang itu dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 orang selamat yaitu sang kapten. Namun kapten dalam kondisi luka parah dan masih terikat di kursinya.
Namun ketika tim evakuasi menyelamatkan Kapten dan membawa Kapten ke rumah sakit, di perjalanan itulah Kapten menghembuskan nafas terakhirnya. Sehingga kemudian dari tragedi penerbangan Turkish Airlines 6491 diketahui 4 orang di dalam pesawat meninggal, kemudian 35 orang lainnya di darat meninggal dunia, dan 14 orang di darat mengalami cedera. Sehingga total korban jiwa adalah 39 orang. Dengan sangat cepat, informasi mengenai jatuhnya penerbangan Turkish Airlines segera menyebar. Maka kemudian dibentuklah 3 tim investigasi, yaitu dari Amerika Serikat, kemudian dari Turki dan juga Kirgistan. Penyebab kecelakaan itu sendiri tidak segera jelas untuk diketahui. Ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa tragedi itu disebabkan karena kondisi cuaca yang buruk. Tapi kemudian beberapa penyelidikan mengungkap bahwa ketika penerbangan Turkish Airlines itu melewati waypoint Tokpa, diketahui pesawat berada di ketinggian 9.200 kaki, padahal seharusnya pesawat berada di ketinggian 6.000 kaki. Dengan kata lain, penerbangan itu masih terlalu tinggi. Hal itu tidak menyalahi prosedur, tapi memang pesawatnya masih dianggap terlalu tinggi pada saat proses approach. Masih di tanggal yang sama, yaitu 16 Januari, beberapa jam setelah terjadinya kecelakaan, black box ditemukan namun dalam kondisi rusak. Namun beruntung, tim investigasi dari 3 negara itu masih bisa mengambil data-data dari kedua alat perekam tersebut. Sebuah uji coba penerbangan dilakukan dengan pesawat jenis yang sama dan mengambil data-data dari FDR penerbangan Turkish Airlines 6491. Hal itu dilakukan untuk menguji sistem ILS yang berada di runway 26. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ILS tersebut memberikan sinyal palsu pada penerbangan Turkish Airlines. Sehingga kemudian diketahui ketika pesawatnya semakin dekat dengan runway, sinyal yang ditangkap oleh pesawat Boeing 747 bukanlah sinyal untuk mendaratan di runway 26, tapi justru jauh di depan runway tersebut. Sehingga wajar ketika penerbangan itu seharusnya sudah touchdown, pesawat justru masih berada di atas runway dan masih dalam posisi terbang, baru setelah itu touchdown di ujung runway. Namun tim investigasi mengatakan ketika kondisi cuaca di sekitar Bandara Manas itu dalam kondisi berkabut, maka pilot hanya bisa mengandalkan ILS, mereka tidak bisa mengandalkan visual untuk melihat kondisi di runway. Tim investigasi juga mengungkap di detik-detik terakhir sebelum kecelakaan terjadi, ada upaya dari para pilot untuk go around. Tapi ternyata ketika Kapten mengatur upaya go around itu, upayanya gagal atau terlambat. Citra satelit yang diambil 2 hari setelah tragedi penerbangan Turkish Airlines menunjukkan kehancuran di sekitar lokasi pemukiman warga. Maka saat itu pihak dari AirACT menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk membayar dukungan finansial kepada korban-korban yang terdampak dari tragedi tersebut. Sejumlah kepala negara juga menyampaikan bela sungkawanya dan hari berikutnya dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional di Kirgistan. Setelah melakukan penyelidikan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 4 Maret 2020, tim investigasi merilis laporan akhir kecelakaan Turkish Airlines 6491. Mereka menyebut bahwa penyebab insiden tersebut adalah kurangnya kontrol kru pesawat atas posisi pesawat yang relatif terhadap jalur glide slope. Kemudian mereka juga mengungkap bahwa kegagalan untuk melakukan go around pada saat terjadi penyimpangan yang signifikan dari jalur pendaratan yang telah ditetapkan dan menyebabkan kecelakaan. Tim investigasi juga mengungkap ada beberapa faktor penyebab dari tragedi Turkish Airlines tersebut. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengarahan pra-penerbangan dari kru. Kemudian para kru tidak mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi ketinggian pesawat. Berikutnya adalah kurangnya pengawasan dari menara kontrol yang mengikuti penyimpangan posisi penerbangan Turkish Airlines dan ketidakmampuan kru pesawat akibat tekanan psikoemosional yang berlebihan akibat kondisi approach yang terlalu rumit. Banyak rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam tragedi penerbangan Turkish Airlines 6491. Salah satunya adalah rekomendasi untuk memberikan pelatihan kepada kru pesawat di mana untuk mengklarifikasi lebih lanjut jika terjadi ketidakhadiran referensi visual dengan lingkungan runway. Kemudian selanjutnya prosedur go around juga harus dimulai tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari persyaratan yang telah ditentukan. Tim investigasi sekali lagi menyimpulkan bahwa tragedi penerbangan Turkish Airlines itu terjadi karena penerbangan Turkish Airlines itu menangkap sinyal palsu di dekat runway 26 dan upaya untuk go around yang dilakukan oleh para pilot itu terlambat.
Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tragedi penerbangan Turkish Airlines 6491. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah nyalain lonceng notifikasi, dan jangan bosan untuk terus nontonin video-video dunia penerbangan dari channel Tamara Delv. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.